Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatannya sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia juga, kita berada di bulan-bulan hurum, yaitu di bulan Rajab ya. Di mana bulan Rajab adalah satu bulan dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus di bulan ini Allah mengatakan fala tajlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan ini. Jadi secara khusus intinya di bulan ini kita suruh banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan ini ketika kita melakukan kebaikan, maka nilai kebaikan itu dilipat gandakan. Begitu pula ketika kita berbuat maksiat dan dosa, dilipat gandakan pula. Jadi marilah kita tingkatkan ibadah kita di bulan Rajab ini. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh, jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi sebentar lagi kita sudah kurang lebih 50 hari lagi ya, kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Semoga Allah menyampaikan usia kita di bulan Ramadan. Baik, jamaah sekalian, saat ini kita akan membahas tentang warisan ya, yang kedua. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih siap dari kemarin ya. Karena nggak ada papan tulisnya, alhamdulillah sekarang sudah ada. Spidolnya mudah-mudahan bukan yang permanen lagi. Kemarin sekalinya ada permanen. Baik, berbicara tentang warisan, kita bicara dulu 3 kata di depan ini ya, tentang perpindahan harta. Ada hibah, ada wasiat, dan ada waris. Nah, hibah adalah pemberian dari seseorang kepada siapa saja ya, baik perorangan ataupun lembaga ya. Dan dia tidak mengenai batas takaran. Dan hibah ini kepada siapa saja, baik kepada ahli waris atau ya kepada orang selain ahli waris, tergantung sesukanya penghibah. Jadi sesukanya orang itu memberi kepada orang yang baik. Ya. Jadi perpindahan, ketika saya memberikan handphone ini kepada Bapak, maka dengan demikian handphone ini sudah berpindah ke kepemilikan yang tadinya punya saya menjadi punya Bapak ya. Nah, yang kedua tentang wasiat. Ya. Jadi wasiat ini adalah pesan yang baik dari seseorang kepada orang lain.
ketika dia akan meninggal dunia. Kalau hibah peruntukannya bebas kepada siapa saja, tetapi wasiat tidak boleh kepada ahli waris. La wasiat waris. Kata Nabi, tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Ya, kenapa? Karena nanti ahli waris punya bagian tersendiri. Tapi kalau hibah boleh kepada ahli waris. Ya, saya punya harta, kemudian ya, nanti seperti ini ya. Misalkan saya dari si A meninggal dunia, karena sebelum meninggal si A ini memiliki harta, ya. Kemudian ketika dia hidup diberikan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, atau kepada siapa saja ketika hidup, maka pemberian ini disebut dengan hibah, ya. Jadi nanti bagaimana dengan perbedaan dengan warisan, ya. Nah, yang berikutnya, ketika dia ya masih hidup menjelang wafat, ya, kemudian dia berpesan, nanti kalau saya meninggal, ya, itu saya tolong disisihkan dari harta peninggalan saya, ya, sepertiga untuk masjid, ya. Maka nanti pemberiannya itu ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dari hartanya sepertiga itu diwasiatkan untuk diberikan untuk masjid. Nah, hibah ini tadi, wasiat ini tidak lebih dari sepertiga. Misalkan ada yang berwasiat melebihi sepertiga, ya, misalkan nanti kalau saya wafat, ya, separuhnya atau ya seluruhnya gitu, itu berikan buat masjid. Nah, sementara dia masih punya ahli waris yang lain, maka masjid hanya boleh mengambil sepertiga dari harta warisan, ya. Nah, kemudian ketika dia wafat, ya, jadi orang yang punya harta ini wafat, lalu dia meninggalkan hartanya itu disebut tirkah atau maurus, ya. Jadi tirkah ini adalah harta yang ditinggalkan, ya. Nah, kalau dia wafat, jadi wafat itu baik secara hakiki ataupun secara hukmi. Kalau secara hakiki itu memang kita tahu wujudnya memang ada, dia sudah wafat, ya, dia sudah mati atau orang lain melihat dia sudah wafat, ya. Atau secara hukmi mungkin ya udah bertahun-tahun gak kelihatan, mungkin dia kecelakaan ketika dia hidup, ya, itu warisannya. Nah, sementara rukun waris itu ada 3, ya. Pertama, adanya orang yang wafat, ya. Ini kita berbicara waris, rukunnya harus paham. Rukun waris itu ada 3. Adanya orang yang wafat, jadi pewaris ini sudah betul-betul dinyatakan wafat. Kemudian yang kedua, adanya harta warisan, ya. Kita jangan berbicara waris tapi harta warisan enggak ada, warisan waris. Ya. Yang ketiga, adanya ahli waris. Jadi ketiga ini harus ada, ya. Kalau kita ingin berbicara warisan, ketiganya ada. Pastikan yang bersangkutan sudah mati, ya. Jangan sampai nanti orang masih ya di rumah sakit udah dianggap mati, ya. Kalau pastikan dulu dia betul-betul sudah wafat, ya, maka dia boleh, ya. Makanya nanti ada orang itu, ya, karena saking mengharapkannya warisan, bapak ibunya masih di rumah sakit tetapi gak mati-mati juga. Akhirnya dibunuh, diracun, ya. Maka ini nanti yang menghalangi dia untuk menerima waris karena dia sebagai pembunuh.
Kan ada kasus tuh ya, ketika orang tuanya nggak mati-mati lalu diracun, dibunuh, ternyata begitu diketahui oleh polisi yang membunuh adalah anaknya sendiri. Akhirnya anaknya secara hukum dia tidak mendapatkan warisan. Yang tadinya pengen warisan malah tidak dapat. Nah jadi adanya orang yang meninggal, adanya harta dan adanya ahli waris. Nah ahli waris itu ya, itu pertama disebabkan adanya pernikahan yang sah. Ya. Jadi sah ini ada sah menurut negara, sah menurut agama, sama-sama sah gitu ya. Nikah sendiri sah menurut agama. Kan pernikahan itu ada 4 macam. Ada sah menurut agama, sah menurut negara. Yang kedua sah menurut agama tapi tidak sah menurut negara. Ada sah menurut negara tapi tidak sah menurut agama. Dan kedua-duanya tidak sah menurut agama dan negara. Jadi yang sah menurut agama dan negara itu kalau rukunnya nikah itu sudah terpenuhi, ya adanya suami anak calon, ya suami istri laki dan perempuan, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya mahar ijab kabul, maka itu sudah terpenuhi secara rukun agamanya. Kemudian bila dihadiri oleh petugas pencatat nikah, jadi tercatat untuk pernikahannya, maka itu sah menurut agama dan sah menurut negara. Nah yang kedua sah menurut agama tapi tidak sah menurut negara, itu yang disebut nikah siri. Secara agamanya sudah terpenuhi itu syarat rukunnya, tapi dia tidak tercatat di kantor urusan agama. Itu tidak ada buku nikah. Ya, ya dulu Nabi ada buku nikahnya kan? Ya, ada buku nikah. Jadi secara agama udah sah, walaupun secara negara dia tidak terdaftar. Ya kalau pengen terdaftar ya tinggal dilaporkan saja, ya isbat nikahnya, nggak perlu nikah ulang, langsung aja bikin buku. Ya, nah yang ketiga tidak sah menurut agama, sah menurut negara sebagian, yaitu nikah beda agama. Dan yang kedua, yang terakhir adalah ya tidak sah menurut kedua-duanya, baik negara ataupun agama tidak sah. Ya itu yang disebut dengan kumpul kebo ya. Ya padahal kebo yang kumpul, kita yang kumpul tapi kebo yang bisa lain. Ya. Nah yang kedua karena nasab. Ya, nasab ini dari hubungan pernikahan yang sah tadi, adanya suami istri, kemudian ya nanti adanya ikatan nasab. Nah ada usul itu jalur ke atas. Jadi ketika kita wafat ada ayah, ada kakek, ya ada ibu, ada nenek, ya itu namanya usul. Kalau ke bawah furud, ya namanya ada anak. Kita punya anak, ya kemudian punya cucu, lalu punya cicit. Habis cicit apa? Cucurut. Cucurut ya. Habis cicit ya cucurut. Ya. Nah, hawasi atau ikhwah ini adalah orang di sekitar mayit. Nah, nanti seperti ini bagiannya. Ada kurang lebih 25. Ini semuanya ya ahli waris. Ya. Dari bagian ini ahli waris yang permanen. Ya, artinya yang mutlak dia mendapatkan kalau ada semua dia mendapatkan. Ini yang saya kasih warna hijau. Ini ahli waris permanen. Ya, misalkan dia meninggal dunia, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dia punya ayah, punya ibu, ya. Atau yang meninggal tadi istri, kalau istri berarti ada suami. Jadi 6 ini ayah, saudara, seibu, paman, cucu, ya semuanya nggak dapat, ya. Kakek, nenek nggak dapat. Kalau ada 6 ini semua
semuanya. Ya. Nah, yang kedua ini yang saya kasih merah, hijau dan merah. Ya, ini ayah dan anak laki-laki. Ya, jadi kalau ada salah satunya, ini yang namanya hawasi, ya, kemudian ke bawah dan ke atasnya juga dia tidak dapat. Jadi misalkan ada anak laki-laki atau salah satunya ini ada ayah. Kalau ada ayah, saudara nggak dapat. Ya. Kalau ada anak laki-laki, saudara ke samping nggak dapat. Jadi pokoknya ini yang bisa, yang dua ini yang menghalangi. Nah, akan tetapi nanti kalau tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, maka bisa ke samping. Ya. Yaitu bisa saudara laki-laki kandung, ya, bisa saudara laki-laki, saudara perempuan kandung, ya, kemudian saudara anak laki-laki dari saudara kandung, ya. Nah, kalau tidak ada, ya tadi, kalau tidak ada lewat, ya. Nah, kalau tidak ada, maka nanti dia ada saudara laki-laki saya. Ya, kemudian ada dapat juga nanti ada saudara laki-laki si ibu. Nah, nanti antara laki-laki si ibu, ya itu nanti ada perbedaan pembagian waris. Ya. Nah, ini ada 25 ya ahli waris, ya, yang berhak mendapatkan waris. Ya. Jika tadi kalau tidak ada, ya, ibu, bapak, ya, istri, anak dan sebagainya, itu bisa ke samping. Nah, secara khusus, ya, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Jadi Allah telah mewasiatkan kepada kita, ya, bagian laki-laki itu 2 bagian perempuan. Ya. Jadi lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi rumusan sudah ada. Jadi kalau kita bicara waris itu sudah terperinci di dalam Al-Quran. Jadi gak usah bingung-bingung lagi, tinggal buka saja Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, nanti 12, kemudian 13, 14, kemudian terakhir ditambah 176. Jadi semuanya rinci, ya. Jadi yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 11 bagiannya itu 2/3 jika memiliki lebih dari 2 perempuan. Jadi kalau, ya, mayit ini punya anak perempuannya 2 lebih, maka jatah 2 anak perempuan ini lebih dan seterusnya 2/3 dari harta warisan. Ya, ini angkanya sudah pasti. Ya. Yang kedua, ya, jika anak perempuannya 1 saja, ya, wa in kana wahidatan falahan nis, maka jika dia memiliki anak perempuan 1, maka anak perempuan itu mendapatkan separuh dari harta warisan. Ya. Jadi ketika bapak punya 1 anak perempuan, maka jatah anak perempuan itu setengah dari harta warisan. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Dan untuk bapak ibu, jadi kalau punya bapak, punya ibu, masing-masing itu dapat 1/6. Ya, kalau dia punya anak atau ada saudara. Nah, tetapi kalau dia tidak punya anak, ya, atau saudara, dia mendapatkan ibu itu 1/3.
Jadi kalau ibu sepertiga, nanti kalau ada bapaknya, berarti bapaknya asobah. Nah, nanti kita mulai menghitung ya pembagian warisnya. Nah, ini diberikan setelah terpenuhi wasiat dan dibayarkan hutang si mayat. Ya, mim ba'di wasiyatan minallah. Ya, jadi wasiat dan hutang ya. Kalau ada maka ditunaikan hutang dan wasiatnya. Nah, ini tentang bagian-bagian ahli waris di dalam surat An-Nisa ayat 11. Nanti tinggal dilihat aja ya. Siapa mati meninggalkan siapa, bagiannya tinggal dibuka ya. Berikutnya ya, wasiat Allah tentang warisan untuk kita, lanjutannya ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum ya. Jadi separuh atau setengah ya. Jadi suami dapat setengah kalau suami ini tidak punya anak. Jadi ketika bapak, ibu ya tidak memiliki anak, ketika nanti ya meninggal dunia istri, maka suami dapat separuh dari harta itu. Ya. Kemudian kalau dia punya anak, maka suami mendapat 1/4 dari harta warisan. Ya. Nah, itu untuk bagian suami dan istri. Jadi suami kalau nggak punya anak setengah, punya anak 1/4. Istri, ya pokoknya separuhnya lah bagian. Kalau istri tidak punya anak, bagiannya 1/4. Kalau dia punya anak, ya itu 1/8. Ya. Jadi 1/8. Kemudian saudara seibu. Jadi misalkan nanti ini kalau jadi dia meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya bapak, tapi punya saudara. Ya. Tapi punya saudara seibu nanti. Ya. Kalau saudaranya 1, dia dapat 1/6. Kalau lebih dari 1, maka 1/3. Jadi 1/3 ini untuk diberikan bersama-sama. Diberikan setelah terpenuhi wasiat dan dibayarkan hutang si mayit ya. Nah, ini yang terakhir di dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi udah terinci. Ini juga lanjutan kalalah. Kalalah itu yang tidak punya anak ya. Dia meninggalkan, suami meninggalkan, misalkan meninggal lalu ya tidak ada anak, lalu tidak ada ayah juga sudah meninggal. Nah, wafat tidak meninggalkan anak dan orang tua, tapi ada saudara di kalalah. Nah, bagian saudara laki-laki ini sama. Jadi patokannya adalah ya lizzakari mislu hadzil unsayain. Jadi laki-laki mendapat 2 kali dari bagian perempuan. Ya. Jadi kalau dia punya saudara perempuan 1, bisa sama yang atas. Jadi ketika kita, ya saya meninggal tidak ada orang tua, ya usulnya udah gak ada, furunya juga gak punya anak, tapi ada saya punya saudara perempuan kandung 1. Maka jatah saudara perempuan saya itu 1/2. Kalau saya punya saudara laki-laki 1, maka itu asabah udah buat dia semua. Ya, makanya sama saudara ya harus baik. Nanti saya dapat warisan. Ya. Nah, kemudian 2/3 kalau punya saudara perempuan lebih dari 1, lebih dari 2, dari 2 dan seterusnya, itu jatahnya 2/3 ya. Kemudian asobah bin nafsi jika 1 orang laki-laki. Jadi asobah tuh, jadi punya saudara laki salah satunya, udah semuanya buat dia. Kalau ada perempuan, laki perempuan, kita punya saudara ada laki ada perempuan.
perempuan, maka itu menjadi asobah juga. Asobahnya asobah ya bukan binafsi tapi bil ghair. Karena ada, jadi saudara perempuan mendapat asobah karena ada anak laki-laki. Bagiannya tadi laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah itu yang disebut dengan kalal. Nah ini kalau lihat, nah ini lebih rinci lagi bagian-bagiannya ya. Jadi ashabul furud atau furudul muqaddarah bagian-bagian. Jadi sudah ada bagian, pokoknya jatah itu hanya 6. Ada setengah atau 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Tinggal kira-kira siapa yang di 1/3, siapa yang setengah, tinggal dilihat saja. Ya. Misalkan yang dapat setengah itu adalah suami. Yang dapat setengah suami ada apa? Jika tidak punya anak. Kalau punya anak berapa? 1/4. Nah kemudian ya anak perempuan dapat setengah. Kalau dia cuma 1 anak. Kalau lebih dari 1 dapatnya 2/3. 2/3 ya benar. Kemudian cucu dapat setengah. Ya. Cucu dapat setengah. Ini kalau nggak ada anak di atasnya, dia dapat setengah. Cucu perempuan itu. Tapi nanti kalau ada anak perempuan, dia dapat setengah. Cucu itu bukannya setengah, tapi dia nanti 1/6. Kalau ada anak perempuan. Kemudian yang dapat setengah lagi tadi saudara perempuan kandung. Tadi yang kita kalalah. Jadi ketika saya wafat tidak punya abah, tidak ada usulnya, tidak ada furu'nya, punya saudara satu-satunya perempuan, maka dia dapat setengah. Ya. Kemudian saudara perempuan seayah, ya. Saudara perempuan seayah ini dia kalau seayah itu mungkin poligami gitu ya. Nah, jadi ibu beda tapi ayahnya 1 gitu ya. Nah ini dapat setengah juga. Nah yang dapat 1/4 suami istri. Suami dapat 1/4 kalau dia punya anak. Tadi kalau dia nggak punya anak dapat setengah ya. Kalau punya anak dia 1/4. Istri dapat 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau punya anak dapat 1/8. Ya tuh, istri cuma yang 1/8 cuma istri doang. Ya. Kalau istrinya lebih dari 1, apakah masing-masing 1/8? Bukan masing-masing 1/8, 1/8 dibagi. Kalau istrinya 2 bagi 2, istrinya 3 bagi 3. Ya makanya kenapa ibu nggak mau dipoligami, karena jatahnya kurang. Mengurangi jatah warisan. Bukan yang lain, takut jatahnya kurang. Yang tadi saya potong. Iya. Saya potong. Nah, yang dapat 1/3 ibu. Ibu dapat 1/3 kalau tidak punya anak, keturunan cucunya nih. Misalkan yang meninggal tidak punya anak, ibu dapat 1/3. Kalau ibu, ya kalau anaknya punya anak, artinya ada cucu, maka ibu dapat 1/6. Ya, jadi bisa lihat aja pokoknya kalau kita nggak punya anak, ibu kita dapat 1/3. Ya, kalau kita punya anak, ibu kita dapat 1/6. Bapak kita dapat 1/6 plus sisa, kalau masih ada sisa, ditambahin sisanya. Yang dapat 1/3 lagi saudara laki-laki seibu, ya. Jadi saudara laki-laki seibu. Jadi kalau saudara laki-laki seibu itu maksudnya ketika bapak meninggal, ada istri, masih ada istrinya. Nikah lagi mana? Iya, nikah lagi betul. Nah, ini saudara laki-laki seibu, maka dia 1/3. Ya, dia dapat 1/3 bagian. Nah, kemudian yang dapat 2/3 yaitu ya
tadi anak perempuan kalau dia lebih dari satu, kemudian cucu perempuan. Jadi cucu perempuan itu kita yang ngikutin anak perempuan saja. Kalau udah meninggal masih ada cucu, misalnya yang anak perempuan yang meninggal, lalu di bawahnya ada cucu perempuan, maka tinggal jatahnya sama dengan anak perempuan itu. Kalau lebih dari satu, dia 2/3. Kemudian saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah itu 2/3 kalau dia lebih dari satu. Yang seperenam, ya tadi yang seperenam ayah kalau tidak ada, kalau dia memiliki anak. Kalau anak ini punya anak atau ayah kalau dia ada cucu maka seperenam. Ibu kalau punya cucu seperenam. Ya, kakek ya seperenam juga, nenek seperenam. Kakek dapat kalau tidak ada ayah, gitu ya. Kalau ada ayah terhalang dia mahjur. Pokoknya kalau gak ada ayah dapat kakek seperenam, nenek dapat seperenam, cucu perempuan. Nah tadi cucu perempuan, kok ini ada yang setengah, ada yang seperenam, ya. Kalau ini cucu perempuan, jika ada anak perempuan, maka cucu perempuan itu dari anak laki-laki tentunya dia mendapatkan seperenam. Tapi kalau tadi tidak ada anak, hanya cucu perempuan, artinya anaknya sudah meninggal, cucunya masih ada, cuma satu, dia mengambil jatah setengah. Ya, kemudian saudara perempuan saya dan saudara laki-laki atau perempuan seibu ini dapat seperenam. Nah itu zawil furud atau bagian-bagian dari warisannya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah hukum Allah. Tilka hududullah, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, ini ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, ya. Jadi ini adalah hukum-hukum Allah, ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk ke dalam surga dan mengalir di bawahnya tadi ya sungai-sungai, kemudian mereka kekal di dalam, jadi kekal di dalamnya. Bagi mereka itulah kemenangan yang besar. Jadi tetapi di sini ayat 14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adab. Ya, barang siapa mendurhaki hukum Allah, dia tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, dia melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah masukkan dia ke dalam api neraka, dia kekal selama-lamanya, dan baginya azab yang menghinakan. Nah, jadi ini Pak, jadi ini adalah fariidatan min Allah, ini adalah ketentuan Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi ada ini hukum waris ini enggak adil, sudah tidak sesuai dengan kekinian. Sekarang banyak perempuan bekerja, ya, ada yang gender kesetaraan, ya. Jadi harusnya ya, perempuan ini mendapat hak yang sama. Jadi ada hak, ada kesetaraan, ya. Ada gender dulu pernah diusulkan oleh Menteri Agama dulu, ya, di zaman dulu, bahwa pembagian waris laki-laki perempuan sama, karena zaman sekarang perempuan sudah banyak yang bekerja, ya. Ini jelas bahwa tilka hududullah, ya. Ini adalah tadi fariidatan min Allah, ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Maha bijaksana, ya. Nah, ini diturunkan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menurunkan hukum ini kepada kamu agar kamu gak sesat, ya. Jadi supaya kita tidak sesat, Allah turunkan nih warisan, hukum waris
ini. Udah ada patokannya, jangan salah lagi, ya. Nah, ini jadi di dalam surat An-Nisa ayat terakhir, ya, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in. Jadi Allah menurunkan hukum ini agar kita nggak susah. Ya. Nah, jadi inilah warisan, ya, bahagia dan sengsara. Jadi kalau kita mentaati hukum-hukum Allah tentang warisan, itu kita akan mendapatkan kemenangan yang besar tadi. Apa kemenangannya? Kita akan mendapatkan surga, ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kita kekal selama-lamanya di surga. Itu yang membahagiakan. Ya. Jadi khusus waris ini luar biasa. Ya, kalau kita benar di dalam membagikan, ya, maka bahagia surga kita dapat. Tetapi bila kita mengambil hak yang bukan hak kita, ya, ini kan gara-gara warisan orang yang tadinya rukun damai, ya, lalu beribut berantem jadi saling membunuh, malah memutuskan yang hubungan kekeluargaan. Nah, maka itu menjadi bencana. Karena tadi orang yang mengambil bukan hak dia, ini bicara kata waris, ya, maka di situ dikatakan, ya, dia kalau ini tadi, ya, kalau dia benar balasannya bagi mereka yang taat akan hukum-hukum Allah dan Rasulnya tadi, balasannya surga dan dia kekal. Tapi kalau dia tidak mentaati hukum-hukum Allah, ya, dan Rasulnya, maka masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi luar biasa ini kalau bicara warisan, ya, kekal selama-lamanya. Jadi kalau udah masuk neraka gak keluar-keluar lagi. Makanya hati-hati di dalam membagi wariskan. Kalau yang bukan haknya jangan. Ya, jadi Allah sudah atur, Allah sudah atur. Jadi ketika kita meninggal dunia, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, harta yang ditinggalkan oleh mayit ini adalah punya Allah, kembali kepada Allah. Maka Allah yang berhak membaginya. Nah, tadi Allah sudah membagi tuh. Laki-laki dapat 2 bagian, ya, kalau anak perempuan 1 dapat setengah, lebih dari 1 dapat 2/3. Ya, bapak kalau tidak punya anak, ya, suami kalau tidak punya anak dapat setengah, punya anak dapat 1/4. Tidak membagi berdasarkan ini, maka, ya, ancamannya masuk neraka kekal selama-lamanya, ya, walahu ada muhin, baginya azab yang menghinakan, ya. Nah, maka itu ini serem, Pak. Jadi bicara warisan itu ancamannya neraka, ya. Jadi sengsara atau bahagia dan sengsara, ya, tentang warisan. Nah, sekarang coba kita kasus saja biar bisa lebih. Kasus waris, misalkan yang wafat suami, ahli waris yang ditinggalkan yang ada adalah istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, ini yang gampang yang tadi, ya, dari ayat diurut pertama tadi, ya. Kalau suami wafat, ya, lalu ada istri, ada anak laki-laki dan anak perempuan, jatah istri 1/8. Kalau dia tidak punya anak berapa? 1/4, namanya 1/4. Kalau punya anak 1/8. Nah, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan satu-satu, maka ini menjadi asoba. Sisa. Langsung tuh sisa, udah nggak usah ke samping lagi karena anak laki-laki. Ya. Jadi kalau ada istri ditinggalkan, ada 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kalau istri dapat 1/8, berarti sisanya 7/8 bagian untuk anak laki-laki dan perempuan. Nanti pembagian anak laki-laki dan perempuan 2/1. Ya, berarti ini kalau anak laki-laki 1, berarti anak laki-lakinya kali 2.
Ya, perempuan 1 berarti 7/8 sisanya dibagi 3. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Ya, paham ya ini? Nah, ini yang mudah-mudahan nanti ada lagi yang susah. Ini pokoknya gampang-gampang dulu. Nanti ada lagi yang susah. Yang harus mencari KPK-nya. KPK itu kepala begini, KPK yang di sana. Kasus kedua, suami wafat, meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Sama penyelesaiannya. Ya, tadi 1/8. Nah, kemudian 7/8 asoba. Kalau 2 anak laki-laki, 3 dikali 2 berarti 4. 2 anak perempuan berarti totalnya ada 6. Jadi sisanya dibagi 6. Ya, jadi 2 bagian buat laki-laki tadi, 1 bagian buat perempuan. Nah, berikutnya suami lagi wafat. Ini suami pun yang wafat. Ya. Ada istri, ada ayah, ada ibu, ada 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pokoknya kalau ada asoba, gampang tinggal bagi habis saja. Gak usah mikir-mikir ada nyari-nyari lagi. Ya. Nah, istri karena dia punya anak dapat 1/8. Ayah, ya, karena ada anak tadi dapat 1/6. Ya. Ibu karena punya cucu tadi ada 1/6. Ya. Dan 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan asoba. Tinggal dibagi. Pokoknya kalau asoba udah tinggal ada bagiannya, sisanya kasih asoba gitu. Ya. Nah, berikutnya suami wafat meninggalkan istri, 1 anak perempuan dan saudara kandung. Nah ini jadi anak perempuan nih. Kalau anak perempuan nanti punya saudara dapat. Tapi kalau anaknya laki-laki, saudara gak dapat. Jadi kalau punya anak 1 perempuan, maka kalau dia masih punya saudaranya dapat. Tapi kalau punya anak laki, maju udah selesai di situ. Asoba binafsu. Ya. Nah, jadi istri dapat tetap 1/8 karena ada anak perempuan. Anak perempuan separuh dari sisa harta warisan dan saudara kandung sisanya. Di saudara kandung sisanya. Mau berapa ada laki dan perempuan gitu aja tadi. Laki-laki 2 dapat bagi 1 gitu aja. Nah, 3 dibagi. Ya. Kalau nanti yang saudara seibu itu tidak mengikuti ketentuan 2 kali 1 dibagi rata aja lagi. Ya, kalau seibu. Nah, ini agak sedikit susah dikit ya. Ada aul. Aul ini adalah siham atau pembagian yang melebihi asal-asal. Ya. Nah, ada istri wafat meninggalkan suami, ya, suami dan 2 saudara kandung. Ya, nah sekarang kita bagi pakai ini aja biar gampang. Jadi istri wafat, istri mati meninggalkan suami, 2 saudara kandung. Dua saudara kandung. Nah, suami ya, karena tidak punya anak, dia dapat setengah. Kalau punya anak berapa? 1/4. 2 saudara kandung dapat 2/3. Ya. Nah ini kalau dibagi menurut ini lebih. Kalau dibagi menurut ini pasti lebih. Nah, kurang. Ya. Maka harus dicari asal masalahnya. Jadi asal masalah ini dari 6. Ya, asal masalahnya 6. Jadi yang bisa dibagi 6 dibagi 3 dibagi 2 bisa gitu. Jadi 6 bagi 2 jadi 3. Ya, 6 kali 2 12 dikali 3 dibagi 3 berapa? 4. Ini kan 7 nih. Sementara asal masalahnya 6. Ya, setelah itu kok bisa 7? Maka kalau dibagi seperti ini harta warisannya dia kurang.
bukan dikalikan 6, tapi nanti bukan dibagi 6 tapi dibagi 7. Kalau dibagi 7 jadinya ini jadi 3/7 ya, bukan 3/6 tapi ini juga 4/7. Kalau 4/7 insya Allah hasilnya akan habis terbagi. Jadi suami dapat ya bagiannya 3/7. Kalau dia punya harta 350 juta, berarti untuk suami dapat 150 juta. Dua saudara kandung ya, yaitu 4/7 kali 350 juta, 200 juta. Itu tidak ada ya. Ini bicara tidak ada anak. Nah berikutnya ini aul. Aul itu kalau ya tadi asal masalah ya, kalau sihamnya melebihi asal masalah. Nah ini sebaliknya kalau rot ya, nanti di rot ada sisa itu diberikan ke siapa? Istri wafat ya, meninggalkan nenek dan saudari seibu ya. Nenek dapat 1/6. Ini karena tidak ada bapak atau ibu, ada nenek. Nenek dapat 1/6 mengganti jatahnya si ayah dan si ibu tadi. Karena sudah ada ayah ibu, nenek dapat. Tapi kalau ada ayah dan ibu, nenek tidak dapat. Nah, ada saudari seibu 1/6 ya. Nah kemudian ya, ini satu saudara seibu. Kalau saudara lebih dari satu dapat 1/3. Nah jadi jatah nenek 1/6, jatah ibu saudara seibu 1/6 ya. Berarti ini malah bukan kurang tapi lebih ya. Harta warisannya lebih, kurangnya banyak, sisanya banyak. Sementara harus habis dibagi ya. Maka 1/6 kalau kita aulnya ya, kalau ini tadi ibu ya, meninggalkan apa nenek ya. Ada nenek, ada saudara tadi, saudara seibu. Jadi nenek 1/6, ini juga 1/6. Kalau asal masalahnya 6, maka ini satu, jadi 2. Harusnya kan jumlahnya 1. Nah maka nanti di sini 3 dikalikan 2 saja. 1/2 harus setengah, berarti itu tinggal dibagi 2 saja. Ya, jadi 350. Salah. Mundur ya tadi. Ya 100 juta dibagi setengah 50 juta, kemudian saudari juga 50 juta. Nah ini yang tambah sulit lagi. Jadi ada kasus ya wafat, suami wafat, ini kasus rot ya. Nanti masih ada sisanya diberikan siapa? Ahli waris yang ditinggalkan ada anak perempuan, ada cucu dari anak laki-laki dan istri. Ya. Nah masing-masing bagiannya, anak perempuan kalau cuma 1 dia dapat bagian setengah. Kemudian cucu dari anak perempuan, nah tadi saya bilang cucu ini dapat 1/6 kalau ada anak perempuan. Kalau tidak ada anak perempuan yang ada sudah meninggal dunia, cucu dapat setengah bagian. Nah kemudian istri dapat 1/8. Nah kasus ini ya nanti cara penyelesaiannya di bawah itu ya. Jadi kita bagi dulu di sini perempuan setengah 1/8 dari 1/6 setengah ini yang bisa dibagi habis itu 28. Kalau 6 nggak bisa, kalau 12 juga nggak bisa. 3 kali panah saja. 6, 12, 24. Berarti asal masalahnya 24 dibagi 24 dia akan habis. 24 dibagi setengah dikali setengah berarti 12. Kemudian 24 bagi 4, 24 dibagi 8, 8 ya 3 dikalikan jumlah harta. Nah kalau sudah dibagi ini masih ada sisa kurang lebih
masih ada lebih harta warisan 10 juta. Kemana kelebihannya dibagi? Kelebihannya dibagi kepada anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki. Istri tidak mendapatkan bagian lebih. Jadi dibagi dulu tuh, dikeluarkan dulu 1/8 dari sisa dari harta warisan untuk istrinya. Nah sisanya langsung saja untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki, untuk cucu perempuan. Jadi kalau ada kasus ini, ya ini ada sisa, kemana sisanya? Sisanya tidak kepada suami, tidak kepada istri. Kenapa? Karena istri dan suami itu hanya ikatan pernikahan saja, dia bukan ikatan nasab. Makanya ketika meninggal masih ada istri, masih ada suami, dia hanya mengambil jatah bagiannya dan dia tidak berhak menerima sisa kalau ada masih sisa. Jadi sisanya mendapatkan tadi selain suami dan istri. Nah, jadi 10 juta dari sisa itu dibagi 1/16. 1/16 itu dari mana? 16 itu dari mana? 16 itu nih 16 kurang 3. Siham masing-masing dijumlahnya. Jadi 16 itu anak perempuan 12, kemudian anak cucu laki-laki 4. Berarti 12 tambah 4 itu 16. Berarti 10 juta harta warisan dibagi 16 dikali bagian masing-masing dikali 12 berarti 7,5 juta. Untuk cucu 10 juta dari sisa dibagi 16 dikali bagian masing-masing yaitu 4 sama dengan 2,5 juta. Jadi pas 10 juta. Jadi ini ditambah 7,5 juta, ini dapat tambahan 2,5 juta. Istri tidak dapat karena dia bukan usul, bukan furu. Jadi dia hanya kepada suami karena ikatan pernikahan, bukan nasab. Ya, nah, jadi bagian yang warisan adalah seperti itu. Nah ini kasus ada lagi yang lebih sedikit lagi nanti. Nah ini yang berwain. Nah berwain ini, jadi setelah ganti, misalkan ini asal masalahnya ahli waris meninggalkan suami, ibu, bapak. Nah nanti ini ada keanehan bagiannya kok tidak sesuai dengan hukum Quran. Kalau mengikuti bagian yang ada, maka dia harus dirubah. Misalkan suami dapat setengah karena tidak punya anak, ibu karena tidak punya cucu dapat 1/3, bapak asuhan. Oke, sekarang kalau kita bagi masalah-masalahnya, jadi setengah 6 kemudian dapat 3, 6 dibagi 2, 3, 6 dibagi 3, 2. Asobanya berapa berarti? 1. Lah, kenapa kok bapak lebih kecil dari ibu? Padahal harusnya bapak itu tadi lebih besar, 2 kali bagian ibu. Kalau pembagian ini asobanya cuma 1, berarti tidak benar. Jadi nggak usah mengikuti ini, tapi kita harus ubah, ya. Jadi kalau dibagi ini berarti terbagi kurang lebih seperti ini. Cuma kok bapak sama ibu bagiannya lebih besar ibu, harusnya lebih besar bapak. Maka hasilnya tidak sesuai dengan rumusan Al-Quran, karena Allah tadi lizzakari mislu hadzal unsayain, maka bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan, maka harus diluruskan. Cara menyelesaikannya, jatah istri dari sisa harta bagian. Jadi kalau kita ini jauh tidak berubah, tapi jatah istri yang 1/3 ini bukan diambil dari harta warisan seluruhnya, diambil dari sisa warisan. Ya, sisa warisan ambil dulu nih. Ya, jadi suami dari seluruh harta warisan 60 juta, ya, katakanlah dibagi 2 buat suami berarti 30 juta. Nah ibu 1/3 bukan dari ini, tapi 1/3 dari sisa harta warisan. Nah, kalau 1/3 dari sisa harta warisan, berarti
Ya. Jadi wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humul zalimun wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ya, jadi kalau kita tidak berhukum kepada Allah, kita masuk kategori orang kafir atau orang yang zalim atau orang yang fasik. Ya, jadi itulah warisan bahagia dan sengsara. Silakan ada pertanyaan, Mas, ya, juga silakan. ada kasus ini. Jadi bapak mertua itu udah jelas kita 5 tahun yang lalu. Meninggal orang tua 5 tahun yang lalu. Tinggalkan anak-anaknya masih kecil. anaknya laki-laki, Perempuan semuanya. perempuan semua. Perempuan semuanya. Istri satu, ada saudara kandung 2, laki-laki 1 perempuan. Iya. Langsung praktek ini. Ya nggak ada yang murah kalau ada rumusannya semua. Yang meninggal siapa? Suami, bapak mertua. Suami ya. Meninggalkan 1 orang istri, istri, 5 orang anak perempuan. 2 anak perempuan. 5. 5 anak perempuan. Terus 2 orang saudara laki-laki. berapa? 2 orang saudara laki-laki. 2 saudara laki-laki. Terus 1 orang saudara perempuan. 1 orang saudara perempuan. Masih nggak ada anggarannya, nggak habis ya? Ya, Orang tua nggak ada. Oke, sekarang bagian dulu nanti kita ada haknya nanti. Nah, istri dapat bagian karena dia punya anak. Istri dapat seperempat. 5 anak perempuan maka dapat 2/3. 2 saudara laki-laki ya sisanya asoba. Ya, udah gampang. Ya, dibagi kan udah asoba. Ini ambil, nah hasilnya dikasih ini. 2 saudara laki-laki dari asoba ini berarti hitungannya kali 2, berarti 4. Yang ini 1, berarti sisanya dibagi 5. Selesai. kasusnya ini Ustaz, jadi pada saat bapak mertua meninggal itu sepertinya ibu mertua tidak mengerti soal harta waris, bagian waris. Jadi pada saat bapak mertua meninggal itu tidak dibagikan ke bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan. Anak 3. Anak atau belum dibagikan, dibagikan. Oh, bagi. Nah, 16 tahun yang lalu ibu mertua meninggal. Anak-anaknya karena tidak tahu insaf di atasnya, jadi cuma membagikan dari sisi waris istri saja, ibu, itu dari ibu. Nah, untuk kasus ini Ustaz, setelah ini kan baru tahu ternyata ada saudara laki-laki dan saudara perempuan pada saat mertua meninggal. Kewajiban dari anak-anaknya itu apakah membandingkan kembali ulang dengan harta anak-anaknya atau bagaimana Ustaz? Atau diambil dulu dari warisnya ibu, jatahnya warisnya ibu itu diberikan ke saudara laki-laki? Iya. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau sudah terlanjur seperti itu? Ya. Artinya sudah dibagi semua. Ya kita datangi. Ya kita datangi kalau memang itu hak mereka. Anggapannya ini gimana? Kalau masih ada hartanya kita kasih. Kalau tidak ada ya hutang. Hutang kita ya kemarin saya cicil. Kemarin saya. Iya kemarin saya harus tidak dapat. Cuma karena tadi nggak ada tahu. Kalau memang tidak mampu juga kalau lagi ikhlaskan. Jadi ada upaya nih datangi kemudian ternyata saya salah ada hakku di situ. Ya kalau begitu saya akan bayarnya. Tapi saya punya uang. Ya, kalau ada uang langsung tidak tahu. Ya. Tapi kalau tidak ada sudah berikan saya waktu untuk mencicil. Karena ini menghindari neraka gitu. Ya. Nah kalau tidak bisa juga ikhlaskan ya. Saya ikhlaskan. Jadi gagal. Jadi seperti itu. Nah, lain lagi ketika ibu meninggal, apakah nanti baru jatah diambil dari jatah ibu meninggal? Ya, lain lagi tadi sudah bagiannya dapat dari ibu, tapi dari bapak kan sudah dapat. Ya. Nah, kalau dari ibu, ya dia dapat lagi. Ya, cuma nanti kalau dari ibu kan ini meninggal, misalkan istri meninggal lagi, ini masih ada juga, Pak? Masih ada. Tiga-tiganya saudara laki-laki dan bapak dan saudara perempuan itu sudah tidak ada pada saat ibu
Berarti kalau di rumah keluarga yang dibagikan lebih dulu dia bisa. Kecuali kalau dia masih ada. Kalau ini Ustaz, jadi bapak mertua itu kan ada dana pensiun, itu tetap harus dibagikan ke ahli waris yang saudara laki-laki atau saudara perempuan. Mana bawa mertua? Pensiunnya. Oh, dana pensiun. Bukan keluar Ustaz. Kalau pensiun, ini kan harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan ketika dia hidup. Jadi harta mutlak. Ini kalau pensiun tersebutnya tidak masuk dalam bagian warisan karena dia punya aturan tersendiri dalam undang-undang negara. Kalau pensiun bapak mati maka larinya ke ibu, ke istri. Istri mati ke anak. Tidak termasuk bagian warisan. Ada bagian warisan. Silakan lagi kasus ibu-ibu mana ibu ada ibu aja. Hari ini yang Ustaz, pada saat bapak mertua meninggal kan ada namanya dari negara itu uang kematian itu menjadi harta warisan yang tetap harus dibagikan. Iya, kalau uang duka, uang ini kalau memang mau dibagi warisan ya silakan. Tinggal presentasinya. Kalau mau dihabiskan bersama-sama juga silakan ya. Misalkan udahlah ini bagi saja kebutuhan macam-macam gitu. Untuk kebutuhan buku dan sebagainya, untuk kebutuhan yang lainnya, ya silakan saja ya. Atau mau dihitung apa seperti itu. Tapi tadi sebetulnya harta warisan mutlak ketika dia hidup. Kalau setelah dia mati itu bukan harta warisan. Kesimpulannya begitu. Harta mutlak ketika dia masih hidup. Ya, kalau datang setelah dia mati itu bukan warisan. Tapi kalau mau dibagi-bagi silakan. Kalau mau dibagi-bagi masalah warisan, ternyata banyak juga jadinya. Silakan saja. Tapi itu sebetulnya kita tidak Kan, ya ada. Kalau dalam Islam berarti harta itu jelas. Harta suami punya suami, betul. harta istri punya istri. Bukan harta suami ya istri. Nah, yang terjadi adalah seringkali para suami takut istri. Jadi ketika dia hidup seluruh hartanya atas nama istri, mobil, tanah, rumah, semuanya atas nama istri. Ya, ini curhat apa? Asep. Semua atas nama istri. Ketika dia meninggal, kalau dia punya anak itu mungkin hebat. Ketika dia meninggal tidak punya anak, kan akan menjadi masalah. Begitu selesai kan mungkin dia punya saudara, mungkin dia masih ayah, ibu. Nah ini gimana Ustaz? Siap-siap aja nih siap begitu. Siap-siap aja masuk neraka jangan lama lagi. Jadi memang dalam Islam harta itu udah punya bagian masing-masing. Harta suami ya harta suami, harta dimiliki istri ya harta istri ya. Jadi ketika istri meninggal, istri itu punya apa? Kalau istri nggak punya warisan, ya apa yang dibagi gitu. Jadi kan rukun warisan tiga. Ada yang meninggal, ada harta warisan. Yang meninggal punya harta warisan enggak? Misalkan istri punya karena dia kerja, ada hartanya. Mungkin dapat warisan dari orang tuanya, hartanya. Nah kalau suami mati, ini bukan harta suami, ini harta istri. Yang ini jangan dibagi. Yang dibagi yang meninggal punya apa dia? Itu dapat nanti kalau yang meninggal suami nggak punya anak berarti istri dapat seperempat. Gitu. Dari harta suami yang meninggal, bukan harta semua. Jadi harta yang meninggal, istri punya harta, ya bukan nanti dapat suami dapat setengah dari harta istri. Gitu. Nah, jadi nanti kesalahan lagi kalau semua dilaksanakan, kalau mungkin saya istri apa takut istri nggak tahu lah. Jadi semua nama istri rumah, istri mobil, istri semua istri. Nah itu bahaya ketika istrinya ya tadi dia tidak amanah, ya harusnya kalau dia tidak punya anak maka saudara sebagai itu dapat ya bagian. Tapi kalau semua selama manusia ini kan punya saya, ini buktinya, ini sertifikatnya, ya udah ya kita mau ke pengadilan pun nggak bakal menang karena pengadilan bicara hitam di atas. Kalau ada bukti ya benar kan.
kalau kita orang Islam maka tidak perlu percabulan. Udah jelas aja. Tinggal kita mau apa tidak. Ya, kalau mau sudah bagiannya. Tidak mau maka bagiannya ada. Pilihannya ada dua. Tergantung kita mau senang atau mau susah, mau bahagia atau mau susah. Ya, kalau kita taat tadi kita bahagia dapat surga. Kalau kita tidak taat kita dapat neraka dan sengsara aja yang sangat menghina. Ada lagi rasa yang lain? Jadi nggak usah terlalu ekstrim juga gitu misalnya. Nanti di rumah kan pulang dari sini dicatetin ini rumah mobil rumah. Panci punya mama. Harus begitu. Yang tahu adalah suami dan istri. Ini punya standar siapa? Ini punya siapa? Jadi kalau sudah ada bagian-bagian seperti itu, berarti itu anak mama. Yang bagian punya papa. Kalau papa mati yang bagi punya mama. Ya, papa dapat setengah dari harta mama kan gitu. Ya, mama dapat seperempat dari harta papa itu aja. Nah, jadi kan dia nggak jelas gitu kan. Kalau tadi nggak jelas hartanya bercampur, ini nggak jelas. Misalkan suami istri punya usaha apa? Ya, kalau dia membangun restoran, katakanlah 70% dari suaminya, istrinya 30%-nya. Nanti ketika dia meninggal, ya yang dibagi 70% tadi misalkan suami, yang 30% yang dibagi tuh istri. Ya, nah istri nanti dapat seperempat dari 70%-nya. Kalau istri yang meninggal, suami dapat setengah dari 30% saat tadi. Ya, nah itu kasus banyak. Atau nanti ada orang meninggal tidak punya, hanya meninggalkan rumah saja. Ini banyak kesalahan waris. Dia tidak mau bagi dengan tadi perhitungannya karena rumahnya belum laku terjual. Bagi dulu bagian jatah masing-masing. Ya, di rumah dapat sedikit ada rumah berapa seharga ini jatah ibu sekian. Ya, ibu kalau punya anak dapat 1/8 misalnya. Jadi yang tadinya harta ini milik suami, tapi begitu suami meninggal harta jadi milik bersama istri dan bersama anak-anaknya gitu. Jadi kalau nanti dijual udah 1/8 bagi ibu dan sisanya jadi anak. Kalau anaknya perempuan maka saudara yang meninggal. Silakan ada lagi. Ya. Oh iya kemarin jadi berbeda Ustaz. Sama mungkin satu lagi untuk pembagian warisan biasanya kalau ada jatah yang saudara dari ayah atau dari ibu itu kan diskusi penentuan nilai harta itu biasanya yang saya tahu adalah lebih ke istri, suami dan anak aja, istri atau suami dan anak. Nah itu apakah boleh mereka menentukan karena kayak tadi harga rumah sekian mau ditukar si A misalnya dia harus bayar ke semua ahli waris. Nah tapi penentuan harga ini hanya ditentukan oleh istri dan anak-anak saja. Saudara-saudara bapak tidak dibutuhkan untuk penentuan harganya. Itu apakah boleh seperti itu? Iya, jadi kalau dulu sudah 10 tahun lebih ya kalau yang penting hartanya masih ada, ya tinggal dibagi saja mengikuti harta yang ada sekarang peninggalan. Ya, jadi kalau itu uang yang ada sekarang berapa? Karena belum dibagi, ya kecuali kalau seperti emas gitu ya, bagian emas misalnya meninggalkan emas beda harga dulu dengan sekarang. Kalau dulu berapa sekarang udah melangit katakanlah begitu, maka dihitung dengan harga sekarang. Nah yang kedua, kalau tadi meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak perempuan, ya yang harusnya dia punya saudara dapat begitu kan? Tapi saudara ternyata nggak dilibatkan apa memang nggak dapat? Nggak dapat. Sebenarnya hanya tidak dilibatkan dalam penentuan nilai harta tersebut gitu. Iya, jadi harusnya yang mendapat warisan ini harus dikumpulkan biar tahu jatah masing-masing supaya tidak ada fitnah. Ya akhirnya itu saya
kumpulkan tuh ahli waris, bapak ini meninggalkan ini punyanya ini. Nanti ini dapat segini, ini dapat segini, ini dapat segini. Ya, nanti itu bagiannya masing-masing sudah ada ya jelas. Nanti eksekusinya kalau ini sudah lalu baru kita akan bayar. Jadi gitu. Jadi kalau mau dibagi sebetulnya lebih cepat, lebih bagus. Ya, dihadirkan semua pihak supaya tidak ada fitnah, ya, atau merasa bagian terzolimi dan sebagainya. Karena ini kezoliman yang sangat luar biasa karena tadi ancamannya bisa terangkat. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan harta warisan, yang perlu diwaspadai adalah salah pembagian. Jangan sampai satu pihak memakan hak orang lain secara ilegal. Maka itu ancaman ngeri sekali. Makanya kita ketika ada harta warisan kita pengennya bener karena itu jaminan dapat pahala surga gitu. Bagaimana kita bisa sesuai dengan hukum Allah? Saya rasa itu. Iya, ada itu. Ya, enggak. Kecuali kalau uang itu diusahakan, dalam arti apa? Dijadikan usaha. Maka tidak senilai itu. Kan dulu zaman sahabat ya, ketika seorang pekerja kemudian dia harus menerima gaji, ternyata dia nggak ada gajinya itu. Begitu berapa puluh tahun baru dia dapat. Nah, oleh yang tuannya ini gaji karyawannya ini diusahakan kambing, dibelikan kambing, kemudian menjadi perusahaan yang beranak dan sebagainya. Begitu dia datang mengambil gaji, akhirnya apa? Diberikan bukan senilai gaji dulu, karena uangnya dijadikan usaha tadi. Tuh, gaji kamu, semua kambing yang ada di situ itu punya kamu. Gitu ya. Ya. Kecuali tidak diputar uang itu, ya hanya disimpan saja, ya bisa diberikan saja. Cukup. Jadi kita nggak sempat bahas zakat ya, karena saya diminta menyinggung zakat juga. Ya saya kaitkan zakat kalau sudah meninggal dunia apakah perlu dizakatkan apa tidak. Kalau memang sudah nisab haulnya, ya keluarkan zakat itu. Mungkin belum sempat keluarkan zakat dia meninggal, ya karena dia punya harta, ya yang belum dibersihkan keluarkan dulu zakatnya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, zakat mal itu harus ada ketentuan nisab dan haulnya. Nisabnya itu kadar ukurannya berapa harus kena zakat, yaitu 85 gram emas. Jadi kalau kita punya harta senilai 85 gram emas, ada kewajiban kita mengeluarkan 2,5% dari harta kita. Ya, kemudian yang kedua haul itu kepemilikan masanya, yaitu 1 tahun. Kalau kita punya harta senilai tadi 85 gram emas dimiliki sudah 1 tahun, maka kita punya kewajiban. Kalau belum 1 tahun belum ada kewajiban 2,5%. Ya, hanya infak, sedekah dan sebagainya. Nah, sementara zakat fitrah juga itu ada ketentuannya. Nah, kalau zakat mal itu ada peruntukannya jelas ya, dari surah At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf pembagiannya. Tapi kalau zakat fitrah peruntukannya adalah hanya untuk fakir dan miskin saja. Ya, utamanya adalah beras 2,5 kilo atau 3,5 liter ya, makanan pokok. Ya, bukan beras. Ya, karena dulu Nabi nggak ada beras. Makanan pokoknya dia. Kalau kita kan makanan pokoknya beras ya beras gitu. Nah, itu masalah zakat. Segitu aja. Untuk zakat misalnya sesi berikutnya kita bahas, boleh kan? Ya boleh, silakan. Mungkin secara detail karena kadang-kala padahal kewajiban zakat kan sama dengan kewajiban sholat gitu. Iya, bahkan dulu zaman Abu Bakar ketika Nabi meninggal dunia banyak orang yang mengingkari zakat itu karena melekat yang namanya zakat itu melekat pada Nabi. Ketika Nabi wafat sudah tidak ada kewajiban zakat. Maka diperangi oleh Abu Bakar, bahkan yang tidak mau berangkat dibunuh oleh Abu Bakar karena sudah murtad, sudah bunuh. Izin untuk next mungkin Ya, insya Allah nanti kesempatan apalagi yang kita temanya biar nanti bersama. ya insya Allah. Ya. ada kasus di
ketika itu tahun 95 itu kakek meninggal. Ya. Jadi harta warisannya sudah terbagi Ustaz. Jadi meninggalkan istri dan 5 anak, 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Kemudian setelah 3 bulan setelah harta tersebut, harta warisan sudah selesai dibagi, baru ketahuan kalau ternyata punya istri lagi. Jadi istrinya menuntut haknya. Itu gimana Ustaz? Sensor kan? Ya. Yang meninggal ayah meninggal, 3 anak, istri, lalu 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Ini 3 kali 2 berarti 6 dan 2 berarti ada 8 ya. Istri di sini ada anak 8. Istrinya 2 kali 2 kali 2 berarti 12. Masih gitu. Nah, jadi kalau istrinya itu sudah satu nih, bapak punya istri lagi. Dan akhirnya dikurangi bukan jatah anak, jatah istri yang pertama ini 1/8 dibagi 2. Kelas. Ternyata ada lagi istrinya. Tinggal dekat pada istrinya. Istri apa? Yang mana jatah saya bagi 2? Saya punya istri berapa? Apa? Kalau istri yang kedua punya anak, maka nanti dapat lagi nih anaknya yang nambah, ya. Karena negara bapaknya, istri yang kedua punya anak ternyata sama anaknya. Jadi kan kadang-kadang punya anak satu laki-laki, 3 ditambah sini, tambah 1 berarti bagiannya 7. Ya kan? Dibagi lagi, tambah 2 jadi 9. Dan sisa harta warisan dibagi 9. Anak laki-laki dapat 2 bagian, cuma 1. Udah selesai. Nah, jadi kalau memang istrinya bos, istrinya minta 8 dari istri, tambah lagi ada anak 1. Bagian berapa lagi? Kalau pada waktu suami atau istri itu meninggal, anak masih kecil-kecil, itu pembagiannya pada saat apa ya? Ya, kalau dia sudah masih kecil maka diberikan kepada ibunya atau siapa yang sudah dewasa. Jadi misalkan yang meninggalkan anak masih kecil, istri dapat 1/8, silahkan menggunakan jatah itu. Nah, yang ini dikelola oleh istrinya, anak yang sangat kecil untuk sekolah, kuliah dan sebagainya, diambil dari harta itu. Nah, itu silakan tuh kwitansinya mungkin disimpan ketika ini nanti